Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, marilah kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia pada semester kedua. Ini adalah pertemuan kali pertama pada semester kedua. Nah, pada pagi hari ini Pak Imam akan menjelaskan tentang puisi dan prosa. Ada dua tujuan yang harus dikuasai oleh anak-anak dalam pembelajaran pada pagi hari ini, yakni yang pertama, anak-anak harus dapat menjelaskan perbedaan karakteristik antara prosa dan puisi. Yang kedua, anak-anak harus dapat memparafrasekan puisi menjadi bentuk prosa dengan menggunakan kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, untuk menyingkat waktu, marilah kita ikuti penjelasan Pak Imam di bawah ini. Anak-anak semuanya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.4, yakni membandingkan karakteristik teks puisi dan teks prosa. Itu dari aspek pengetahuannya. Kemudian dari aspek keterampilannya adalah mengubah teks puisi ke dalam teks prosa dengan tetap memperhatikan isi teks puisi. Apa yang dimaksud dengan karakteristik? Karakteristik itu artinya adalah ciri khusus, ya, hal yang khusus gitu. Nah, sedangkan mengubah teks puisi ke dalam teks prosa dengan tetap memperhatikan isi teks puisi itu artinya kita belajar tentang memparafrasekan sebuah puisi. Nah, seusai pembelajaran diharapkan kalian menguasai dua hal. Yang pertama, setelah mengamati dua bentuk teks yang berbentuk puisi dan prosa, kalian nanti dapat mengidentifikasi 4 perbedaan antara puisi dengan prosa tersebut dengan tepat. Yang kedua, tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat membuat parafrase puisi. Ya, membuat parafrase puisi. Nah, anak-anak, kita langsung mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Coba sekarang perhatikan dua kutipan teks tersebut. Di dalam PowerPoint itu, Pak Imam menampilkan dua macam bentuk teks. Teks pertama berupa puisi, teks kedua berupa prosa. Nah, sekarang coba kalian perhatikan teks pertama. Teks pertama itu kalau kita cermati ditulis dalam bentuk bait-bait.
ada 3 bait di situ kalau tidak salah ya. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Itu Pak bait pertama. Bait keduanya, Tuhanku aku hilang bentuk remuk. Kemudian bait berikutnya, Tuhanku aku mengembara di negeri asing. Tuhanku di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Nah, teks puisi tersebut ditulis dalam bentuk bait-bait. Jadi menulis puisi di situ ditulis dalam bentuk bait-bait ya. Nah, sekarang teks kedua, apakah ditulis dengan menggunakan bait-bait? Tidak. Teks kedua itu namanya prosa. Coba kalian perhatikan, ditulis dalam bentuk alinea atau paragraf. Nah, apa tandanya paragraf itu? Tandanya adalah kalimat pertama ditulis agak menjorok ke tengah. Jangan berpikir bahwa polusi hanya berasal dari limbah pabrik. Nah, itu larik pertama itu kan ditulis agak menjorok ke tengah. Polusi dapat terjadi di mana saja dan dari apa saja. Salah satu sumber pencemaran yang masih sangat diabaikan adalah limbah dari pertanian dan ternak. Fakta ini terjadi tidak hanya di negara berkembang, tetapi juga di negara yang memiliki sistem pengelolaan limbah canggih seperti Amerika. Teks kedua, tadi seperti yang saya sampaikan, ini ditulis dalam bentuk paragraf atau alinea. Itu yang perhatikan. Nah, sekarang coba berikutnya perhatikan sifatnya ya. Maksudnya perhatikan kalimat atau kata-kata yang digunakan. Di dalam teks 1 kelihatan di situ bersifat dipadatkan kata-katanya. Tuhanku dalam termenung aku dalam termangu ya, itu maksudnya. Tuhanku dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Dan seterusnya itu sampai akhir. Kalau misalnya kita perhatikan teks tersebut, kata-katanya itu dikonsentrasikan. Apa yang dimaksud dengan dikonsentrasikan? Kata-katanya itu dipadatkan ya, diperhemat ya, diefektifkan dengan cara diperhemat ya, dipadatkan. Nah, itulah yang namanya dikonsentrasikan. Dikonsentrasikan itu artinya adalah diperhemat. Jadi seumpamanya ya, anak-anak mau menulis aku pergi ke pasar pagi ini. Kalau diperhemat atau dikonsentrasikan ke pasar, begitu saja sudah cukup. Artinya ada kata-kata yang dihilangkan atau dilesapkan. Artinya tidak ditulis lagi, cukup ke pasar. Padahal maksudnya ke pasar itu adalah pagi ini aku pergi ke pasar. Maksudnya kan begitu. Cuma tidak ditulis semuanya kata-katanya itu. Cukup ditulis ke pasar begitu. Itu artinya kata-katanya dikonkretkan atau dipadatkan. Ada bagian-bagian kata
atau kelompok kata yang tidak ditulis. Tapi berbeda dengan teks kedua, tidak ada kata-kata yang dipadatkan, semuanya ditulis lengkap, ya. Semuanya ditulis lengkap. Jadi di dalam prosa itu tidak dikenal adanya sifat pengkonsentrasian kata-kata. Tidak dikenal. Karena kata-katanya itu ditulis apa adanya. Jadi kalau misalnya jangan berpikir bahwa polusi hanya berasal dari limbah pabrik, lengkap. Tidak ada bagian kata yang dihilangkan atau dipadatkan atau dilesapkan. Berikutnya anak-anak, perhatikan persajakannya. Jika kalian bandingkan persajakan teks 1 dan teks 2, teks 1 itu ada persajakannya. Kalau teks 2 tidak ada persajakannya. Apa yang dimaksud saja itu? Yang dimaksud saja itu adalah persamaan bunyi di akhir lare. Di dalam teks 1 coba perhatikan, Tuhanku, ya. Dalam termangu, aku masih menyebut namamu, biar susah sungguh, mengingat kau penuh seluruh, Jadi di situ ada permainan persajakan. Sajaknya adalah u atau a. Jadi di situ ada persajakannya. Demikian pula bawahnya dan seterusnya. Tetapi kalau di teks kedua itu coba kalian perhatikan, setiap kalimat, akhir kalimat itu tidak ada aspek persajakannya. Nah itu bedanya yang berikutnya ya. Jadi kalau di dalam teks prosa itu tidak mengenal adanya penggunaan persajakan gitu ya. Tidak mengenal adanya persajakan. Nah berikutnya coba perhatikan penggunaan makna kata. Di dalam teks pertama yang berupa puisi itu, biasanya kata-kata yang digunakan itu adalah kata-kata yang bermakna konotatif atau makna simbol ya. Makna simbol atau makna emotif ya. Atau makna kata yang tidak sebenarnya ya, makna kias ya. Nah, dalam puisi itu adalah banyak menggunakan makna kata konotasi ya. Tapi berbeda dengan teks kedua. Teks kedua itu hampir tidak ada kata-kata yang mempunyai makna konotasi ya. Dia lebih cenderung menggunakan kata-kata yang bermakna sebenarnya. Berarti makna denotatif. Jadi di dalam teks prosa itu menggunakan makna kata sebenarnya, tidak kata yang tidak sebenarnya atau makna kias. Nah, anak-anak, kalau kita membandingkan antara kedua teks tersebut, maka selanjutnya dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara puisi dan prosa adalah seperti di bawah ini. Puisi kata-katanya itu dikonsentrasikan. Tetapi kalau prosa tidak mengenal pengkonsentrasian kata-kata atau kalimat. Ya. Coba perhatikan. Yang kedua, bahwa di dalam puisi cara penulisannya itu dilakukan dengan cara atau dalam bentuk bait ya. Seperti yang tadi kan ada serentetan bait.
Tetapi kalau di dalam prosa tidak ditulis dalam bait, melainkan ditulis dalam bentuk alinea atau paragraf. Itu perbedaan yang kedua. Sedangkan perbedaan ketiga, kalau misalnya kita lihat dari persajakannya, maka teks puisi itu biasa menggunakan persajakan atau persamaan bunyi di akhir larik, menggunakan persajakan. Berbeda dengan prosa, di dalam prosa itu tidak menggunakan sistem persajakan, ya. Coba kamu amati lagi teks prosa itu tidak ada persajakannya. Lantas bagaimana kalau misalnya dilihat dari makna kata? Di dalam puisi, makna kata yang digunakan itu adalah makna kata konotatif atau makna kata yang tidak sebenarnya atau makna kata kias, ya. Tapi di dalam prosa, makna kata yang digunakan itu secara umum adalah makna kata denotatif, makna kata sebenarnya. Itu perbedaannya anak-anak. Jadi ada 4 perbedaan. Silahkan disimak kembali perbedaan antara puisi dan prosa tersebut. Nah anak-anak, saya lanjutkan pokok pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu mengubah bentuk puisi menjadi bentuk prosa. Mengubah bentuk karangan puisi menjadi bentuk prosa itu dinamakan parafrase. Jadi contohnya mengubah bentuk puisi menjadi bentuk prosa itu dinamakan parafrase. Ya, mengubah bentuk karangan satu ke bentuk karangan yang lain tanpa mengubah maknanya. Itu disebut parafrase. Contohnya mengubah bentuk puisi menjadi bentuk prosa. Kemudian jenis parafrase itu anak-anak digolongkan menjadi 2, yaitu parafrase terikat dan jenis parafrase bebas. Apa yang dimaksud parafrase terikat? Yang dimaksud parafrase terikat yaitu dilakukan dengan cara menambahkan atau menyisipkan sejumlah kata-kata pada puisi yang dihilangkan tadi sehingga kalimat-kalimat puisi itu mudah untuk dipahami. Jadi begini maksudnya. Tadi kan saya jelaskan bahwa sifat puisi itu kan dikonsentrasikan, dipadatkan kata-katanya, tidak ditulis secara keseluruhan. Tadi saya beri contoh misalnya, tadi pagi saya pergi ke pasar. Kalau misalnya dalam menulis puisi tidak harus ditulis semua kan, tetapi cukup ke pasar. Ya, tadi pagi saya pergi itu tidak usah ditulis, ke pasar tidak usah ditulis. Artinya itu bagian kata atau kelompok kata yang dihilangkan, yang dilesapkan, ya. Nah ini yang dimaksud dengan parafrase terikat itu. Jadi yang dimaksud dengan parafrase terikat itu adalah mengembalikan kembali, ya, atau dilakukan dengan cara
menambahkan atau menyisipkan sejumlah kata atau kelompok kata pada puisi sehingga kalimat dalam puisi itu mudah dipahami. Itu yang dimaksud dengan parafrase terikat. Sedangkan yang dimaksud dengan parafrase bebas yaitu dilakukan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Jadi maksudnya adalah kita itu menuliskan makna puisi itu dengan menggunakan kata-kata sendiri. Ya, dengan makna kata sendiri. Nah, sekarang bagaimana langkahnya untuk membuat parafrase? Langkahnya yang pertama itu adalah baca puisi itu secara cermat. Jadi silahkan dibaca puisi yang akan diparafrasekan itu secara cermat. Dengan teliti ya. Kalau tidak paham diulangi lagi pembacaannya sampai kalian itu paham ya. Kira-kira apa maksudnya. Nah, setelah puisi itu dibaca, selanjutnya puisi itu diidentifikasi mana yang termasuk kata-kata bermakna sebenarnya dan mana kata-kata yang bermakna tidak sebenarnya. Itu kamu data. Nah, kata-kata yang bermakna tidak sebenarnya itu dicari maknanya apa maksudnya itu. Untuk apa itu? Ya jadi untuk memahami dengan mudah supaya mempermudah kita untuk memahami makna puisi itu secara keseluruhan. Yang ketiga, yang keempat ya, menyusun parafrasenya. Nah, ini langkahnya. Jadi langkah memparafrasekan puisi itu ada 4. Yaitu pertama membaca puisi yang akan diparafrasekan. Yang kedua mengidentifikasi kata-kata yang mempunyai makna konotasi atau makna kias atau makna kata yang tidak sebenarnya. Yang ketiga adalah mengartikan kata-kata yang tidak bermakna sebenarnya itu tadi. Dengan harapan supaya kita lebih mudah untuk memahami makna puisi itu. Nah, kalau sudah kita artikan kata-kata yang bermakna konotasi itu tadi, baru kita langkah yang terakhir adalah menyusun parafrasenya. Begitu. Nah, sekarang bagaimana contohnya? Nah, ini contoh memparafrasekan puisi menjadi bentuk prosa atau mengubah puisi menjadi bentuk prosa. Puisinya itu bersekolah judulnya ya, terdiri dari 1 bait. Aku setiap hari bertemu teman, bertemu guru, membaca buku. Itu puisinya. Ingat, kalau misalnya kita memparafrasekan, maka yang akan kita lakukan adalah menuliskan kembali kata-kata atau kelompok kata yang dihilangkan. Nah, di situ kebetulan tidak ada makna kata konotasinya ya. Jadi kita tidak perlu untuk mencari makna artinya ya. Nah, sekarang kalau misalnya puisi itu diparafrasekan menjadi aku setiap hari itu tetap ya. Terus kurung buka, berangkat ke sekolah kurung tutup. Nah, yang tak tulis merah itu, yang saya tulis merah itu adalah penambahan kata-katanya. Yang tadi ketika menulis puisi itu dihilangkan, itu dikembalikan lagi, dituliskan kembali. Jadi aku setiap hari berangkat ke sekolah. Yang saya tulis huruf merah itu berarti adalah kalimat kata atau gabungan kata yang tadi dihilangkan oleh penulis. Nah, itu kita kembalikan lagi. Kemudian selanjutnya kurung buka
Di sekolah aku kurung tutup bertemu teman. Nah, itu juga penambahan kalimat kata atau kelompok kata agar lebih mempermudah. Di sekolah aku juga bertemu dengan guru. Aku belajar dengan cara banyak membaca buku. Nah, hasil parafrasenya ini termasuk jenis parafrase terikat. Karena kita hanya mengembalikan kata atau kelompok kata yang dihilangkan tadi. Nah, kata atau kelompok kata yang dihilangkan tadi itu saya tulis dengan menggunakan huruf merah itu. Kita sisipkan di situ. Ya, aslinya kan aku setiap hari bertemu teman, bertemu guru, membaca buku. Nah, itu kalau misalnya beberapa kata atau kelompok kata yang dihilangkan itu kita tulis kembali, itu berarti kita sudah membuat parafrase secara terikat. Nah, itu contohnya. Jadi caranya, jawabannya itu ditulis dalam bentuk paragraf karena ditulis dalam bentuk prosa kan. Perintahnya itu kan memparafrasekan puisi menjadi bentuk prosa. Jadi hasil parafrasenya, hasil pengubahan puisi menjadi bentuk prosa itu adalah ditulis dengan menggunakan alinea karena perintahnya itu adalah mengubah puisi menjadi bentuk prosa. Paham ya anak-anak ya? Coba kalau belum paham diulangi lagi penjelasannya Pak Imam. Atau bisa ditanyakan lewat WA. Nah, selanjutnya ini saya beri contoh lain tentang memparafrasekan atau mengubah puisi karangan bunga menjadi bentuk prosa. Karangan bunga itu karya Taufik Ismail ya. 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Itu paragraf itu bait pertama. Ini dari kami bertiga, pita hitam pada karangan bunga, sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati siang tadi. Langkah kedua apa tadi? Yaitu mengidentifikasi kata-kata yang bermakna konotasi. Ternyata ketemu 3 anak kecil itu maksudnya apa, Salemba itu maksudnya apa, suri itu maksudnya apa, kemudian pita hitam itu maksudnya apa, kakak itu maksudnya apa. Yang tak tulis pakai huruf merah itu adalah kata-kata yang mempunyai makna konotatif. Jadi sebelum memparafrasekan kita harus tahu maknanya kata-kata yang bermakna konotatif. Ya. 3 anak kecil. 3 anak kecil itu bisa saja berarti tritura atau simbol 3 tuntutan rakyat. Salemba itu berarti kampus UI di Salemba. Dulu kampusnya UI itu di Salemba, di daerah Salemba gitu. Kalau sekarang di Depok ya. Dulu itu masih melenco-melenco ya, melencar-melencar. Salah satunya itu adalah di Salemba. Sore itu artinya apa? Artinya adalah batas berakhirnya suatu masa atau waktu. Kemudian apa artinya pita hitam pada karangan bunga? Maksudnya itu adalah sebuah makna simbol atau kias pertanda duka cita rakyat Indonesia. Kakak itu siapa? Kakak itu artinya adalah Arif Rahman Hakim yang ditembak mati pasukan Cakrabirawa ketika dia itu adalah menuntut dibubarkannya PKI, turunkan harga dan bersihkan unsur PKI dari kabinet. Nah, ini adalah langkah yang kedua sudah kita lakukan, langkah ketiga juga sudah kita lakukan, maka selanjutnya langkah keempat kita membuat parafrasenya. Nah, anak-anak semuanya akhirnya parafrasenya kalian bisa memilih salah satu di antaranya.
Jika kalian memilih parafrase terikat, maka menjadi seperti ini. Ada 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke kampus Universitas Indonesia yang berada di Salemba. Ketiga anak kecil itu datang ke Salemba pada sore hari. Ketiga anak itu membawa karangan bunga yang diberi pita hitam sebagai tanda duka cita sebab mereka ikut berduka bagi kakak yang dimaksud dalam hal ini adalah Arif Rahman Hakim yang telah ditembak mati pada siang tadi karena ditembak pasukan Cakrabirawa sebab berdemonstrasi memperjuangkan Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Jadi kalau misalnya kalian tadi memilih parafrase terikat, maka harus dilakukan dengan jalan mengembalikan kata atau kelompok kata yang telah dihilangkan oleh penulis. Nah, yang saya ketik dengan menggunakan warna merah itu adalah pengembalian dari kata atau kelompok kata yang telah dihilangkan oleh penulis gitu. Jadi itu yang kita kembalikan lagi dan kita tulis menjadi paragraf. Nah, mengapa di situ terdiri dari 2 paragraf? Karena puisinya itu terdiri dari 2 bait. Jadi jumlah paragrafnya itu menyesuaikan dengan jumlah baitnya. Jadi itu caranya. Nah, jika kalian itu tidak senang memakai parafrase terikat, Anda misalnya atau kalian misalnya memilih parafrase bebas, maka parafrasenya bisa seperti ini bunyinya. Pada suatu sore, rakyat Indonesia berdatangan ke kampus UI di Salemba. Kedatangan rakyat itu untuk turut bersedih dan berbelasungkawa atas kematian mahasiswa Universitas Indonesia yaitu Arif Rahman Hakim. Arif Rahman Hakim meninggal karena ditembak oleh pasukan Cakrabirawa ketika melakukan demonstrasi menuntut Tritura. Kematian Arif Rahman Hakim ini mendatangkan simpati seluruh rakyat Indonesia sehingga kampus UI yang berada di Salemba didatangi rakyat untuk menyampaikan duka cita yang bercampur amarah yang terpendam. Nah, parafrase bebas ini kembali saya ingatkan kepada kalian diperoleh dengan jalan menjelaskan kembali isi puisinya berdasarkan kalimat-kalimatmu sendiri. Jumlah paragrafnya ada 2. Mengapa jumlah paragrafnya ada 2? Karena menyesuaikan jumlah baitnya. Tadi kan puisi karangan bunga itu tadi kan terdiri dari 2 bait. Nah, parafrasenya juga terdiri dari 2 alinea. Jadi begitu anak-anak semuanya cara membuat parafrase puisi menjadi bentuk prosa. Nah, anak-anak, di bawah ini ada Google Form yang isinya adalah soal-soal atau tugas yang berkaitan dengan 1. Perbedaan antara puisi dan prosa. Yang kedua, soal berkaitan dengan
parafrase puisi. Kebetulan yang diparafrasekan adalah puisinya Sherly Marlinton yang judulnya Bunga Anggrek untuk Mama. Nah, silahkan dikerjakan di Google Formmu. Jangan lupa identitas namamu dilengkapi termasuk kelas dan nomor absennya. Demikian anak-anak, sebagai akhir pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Imam ingin mengucapkan tetap semangat, salam sehat, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.